Oh, kawan-kawan, Sudah mulai? kita ada di hotel apa nih? Flamingo. Ya? Flamingo. Oke, selamat datang di Kasih Insani Interview. Baik. Kita ada YouTube. Selamat malam ya. Kita ada YouTube Pak Direktur. Kurang lebih tujuannya untuk edukasi kesehatan jiwa, bongkar stigma, bongkar diskriminasi, salah satunya melalui media. Saya Pater Avensaur. Saya Celestinus Egiel Munte, psikiater. Bisa lihat tulisan yang baru. Oke, kita lanjut dari Pak Direktur. Soal selanjutnya itu melawan atau membongkar stigma itu bagusnya oleh siapa? Jadi sebenarnya kalau kita melihat atau berusaha untuk memahami arti dari stigma. Stigma ini berarti adalah suatu predikat yang dilekatkan kepada seseorang atau kelompok dengan makna yang negatif, sehingga menimbulkan upaya penolakan dari masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu. Ini kan stigma sebenarnya. Karena itu yang bisa untuk membongkar stigma ini sangat tergantung kepada kondisi dan situasi yang ada. Kalau kondisinya adalah kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, maka yang selayaknya untuk membongkar stigma ini adalah masyarakat. Dan tentunya untuk dapat masyarakat membongkar stigma ini harus melalui suatu pengetahuan yang didapatkan dalam edukasi yang benar. Demikian apa ya? Ya, kami selama ini sedikit demi sedikit lah Pak Dokter Bunte soal bongkar stigma itu ya. Memang selalu kita temukan, kita bicara misalnya tentang apa itu gangguan jiwa, apa itu kesehatan jiwa, masyarakat itu kurang lebih angguk. Tapi dalam kenyataan seringkali ya tidak sesuai dengan yang mereka paham. Itu kurang lebih tantangan para relawan kelompok Kasih Insani selama ini. Ya, maka memang omongan kita misalnya memang mesti diikuti dengan adanya persediaan atau apa ya, memadainya layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan. Misalnya ini bukan apa ini bukan karena setan dan lain-lain, tapi ini sakit medis. Ke puskesmas obat tidak ada. Ya. Oke, yang ini bagaimana Pak Menteri? Jadi begini sebenarnya, stigmanya itu kan pastor, memang harus masyarakat sendiri yang membongkar. Oke. Tentunya melalui edukasi saya sampaikan. Ya. Dan edukasi itu salah satunya adalah selain informasi yang benar, tentunya diikuti dengan bukti. Oke. Bukti yang nyata. Ya. Jadi seperti kata Romo tadi, gangguan jiwa itu bukan disebabkan oleh gangguan setan. Oke. Itu adalah suatu penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan obat. Memang betul seharusnya yang terlibat untuk memulihkan dari sakit gangguan jiwa tadi itu adalah para tenaga kesehatan. Dan tentunya para tenaga kesehatan ini adalah tenaga-tenaga profesional yang sudah mempunyai kompetensi yang sesuai untuk melakukan pelayanan kesehatan jiwa. Nah, tadi Romo sudah sampaikan, tentunya dalam melakukan pelayanan itu sebagai bukti salah satunya adalah menggunakan obat, tapi obat di puskesmas tidak ada. Ya, betul. Ini yang harus kita bedakan antara suatu stigma dengan kesenjangan dalam pelayanan. Oke. Kalau stigma itu adalah pemahaman orang terhadap suatu label yang ditetapkan pada orang dengan gangguan jiwa, yang membuat suatu diskriminasi kepada orang tersebut
sehingga orang itu tersingkirkan dari masyarakat. Oke. Oleh karena stigma. Oke. Itu bicara stigma. Tapi ketika kita bicara tentang obat yang tidak tersedia, tenaga kesehatan yang kurang, fasilitas pelayanan yang kurang, kita bicara tentang kesenjangan dalam pelayanan. Kesehatan. Oke. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Dan tentunya pendekatannya juga mempunyai aspek yang berbeda. Oke. Pak Munte ini direktur Saya Direktorat Pencegahan Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafza pada Kementerian di Kementerian Kesehatan. Kesehatan. Oke, pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit. dan Pencegahan Ya. Penyakit ya. Oke. Sekarang ada di Labuan Bajo Ya. untuk adakan dengan timnya buat pelatihan untuk para nakes, dokter dan perawat juga kader, bukan hanya di Labuan Bajo, Manggarai Barat, tetapi juga di Manggarai Dan Manggarai Timur. minggu depan tanggal 28 mulainya, Di Manggarai. dan di Manggarai Timur kemarin dulu tanggal 22. 22. Ya, kalau di sini mulai Tanggal 20. Oke, kita ketemu di Manggarai Timur kemarin dan ketemu lagi di sini. Di sini kita dapat dan interview. Oke. Kalau dalam bahasa polisi itu apa? Bukan interview itu. Apa? Apa namanya? Interogasi. Kalau diinterogasi saya menjadi tertuduh namanya ini. Oke. Saya kira saya ingat akan topik dari turunnya tim dan buat kegiatan Ya. ini. Soal kesetaraan Pelayanan kesehatan jiwa. pelayanan kesehatan jiwa. Oke. Jadi kalau kita Apa yang dibuat lah? Ya, kalau kita bicara tentang pelayanan kesehatan jiwa, Ya. kesetaraan, itu yang saya katakan tadi, itu kita salah satu daripada upaya penyelenggaraan kesetaraan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan jiwa. Salah satunya itu adalah menghilangkan dan melawan stigma. Salah satu bentuk stigma yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masalah pada penderita gangguan jiwa adalah pemasungan. Oke. Itu sebagai suatu bentuk tindakan akibat stigma yang diletakkan oleh masyarakat pada penyakit gangguan jiwa. Ya. Nah, tentunya kami melihat itu sebagai suatu upaya untuk memberikan kesetaraan bagi para penderita, orang dengan gangguan jiwa, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan jiwa, agar sama dengan penyakit-penyakit lainnya, tanpa adanya perbedaan. Karena itu kita turun ke lapangan, Ya. setelah kita melakukan suatu identifikasi masalah. Ya. Dari identifikasi masalah yang kita lihat, kita menemukan bahwasanya ada 4 faktor yang menjadi problem utama yang perlu kita selesaikan. Yang pertama adalah masalah sumber daya manusia. SDM, sumber daya manusia, tenaga kesehatan di bidang kesehatan jiwa itu sangat terbatas. Ya. Saat ini hanya ada sekitar 1035 orang psikiater di seluruh Indonesia. Jadi 1035 untuk melayani lebih kurang 250 juta jiwa. Di NTT 4. Ya, di NTT hanya 4 untuk 3 provinsi. di Kupang, Ya, di pusat kota, Kota. provinsi, 2 di Flores, 1 tenaga tetap PNS, Ya. 1 kontrak. hanya 4 untuk berapa juta Wah, penduduk NTT. tidak usah disebutkan. Nah, lah artinya kan ini kan kesenjangan jumlah tenaga Saya kira kesehatan. ekspresi saya menunjukkan sangat itu Ya. kesenjangan. Ya. Kesenjangan itu tentu menjadi salah satu masalah yang harus kita atasi. Nah, untuk mengatasi itu strateginya harus ada. Salah satu strategi kita adalah kita akan mendayagunakan setiap tenaga kesehatan yang kompeten. Dalam hal ini yang ada di setiap puskesmas, yaitu dokter dan perawat yang ada di setiap puskesmas
kita akan tingkatkan kompetensinya sehingga apabila mereka memberikan suatu pelayanan kesehatan jiwa tingkat pertama di puskesmas, mereka itu dapat memberikan sesuai dengan bidang kompetensinya sehingga ada pemerataan pelayanan kesehatan jiwa. Ini strategi yang pertama dulu. Oke, pertama. Kan 4 tadi ya? Iya. Oke. Karena itu kita lakukan upaya peningkatan kompetensi untuk tenaga dokter dan puskesmas di 3 kabupaten pada saat ini kita punya fokus, karena tidak mungkin semuanya serentak. 3 kabupaten pertama itu adalah Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur yang kita pilih. Ini Kami sebut Manggarai Raya. Manggarai Raya. Karena ini merupakan suatu bentuk dari analisa kita. Ini layak untuk kita lakukan dengan tingginya juga peranan partisipasi daripada masyarakat untuk yang ingin terlibat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa di Manggarai. Ya, inilah kelompok-kelompok seperti KKI ini, kelompok kasih insani. Oh ya, kita putar sedikit, lihat teman-teman sini. Ini dari Kemenkes dengan Pak Rahbudi. Lalu, wah, ini teman-teman relawan kelompok kasih insanis di Manggarai Barat, Ende, dan Manggarai Timur. Kita balik lagi. Nah, ini kan artinya kita melihat bahwa saat ini pemerintah itu sangat mengharapkan suatu kolaborasi partisipasi dari masyarakat Oke. dalam mendukung peningkatan pelayanan publik. Jadi masyarakat itu bukan lagi menjadi sekedar objek, tapi juga sebagai subjek yang ikut objek. Dan ini menjadi salah satu alasan kita, karena kita lihat ada kelompoknya, maka kita dorong agar upaya kita untuk satu indikator yang ingin kita capai adalah menghapuskan pasung misalnya di Kabupaten Manggarai Raya ini, ya, 3 kabupaten ini dapat berhasil. Sehingga paling tidak ada hasil daripada kegiatan sebuah program. Itu yang pertama, SDM. Pertama, SDM, nakes. Ya. Yang kedua masalahnya adalah masalah sarana prasarana. Oke. Kita sadari bahwa sarana prasarana yang ada di sini terbatas, dan yang paling sering mendapat keluhan adalah kurangnya pasokan ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan jiwa. Betul. Betul. Setelah kita lakukan identifikasi, ternyata persoalan kurangnya pasokan obat untuk penanganan gangguan kesehatan jiwa disebabkan ketika obat disediakan oleh dinas kesehatan dan telah didistribusikan ke puskesmas, Ya. pada saat itu tenaga kesehatan yang ada di puskesmas Ya. tidak tahu cara menggunakan obat yang sudah didistribusikan, tidak berani menggunakan obat tersebut, obat kemudian tidak terpakai, sehingga terjadi kadaluarsa. Dan setelah obat kadaluarsa, obat dikembalikan ke dinas. Oleh dinas, obat kemudian harus dimusnahkan sesuai dengan aturan. Nah, itu yang Artinya, kita singgung kemarin. beli obat pakai uang. pakai uang, memusnahkan obat pakai uang. Ya. Negara 2 kali rugi. Oke. Nah, ini kembali untuk melihat penyebabnya kenapa. Oh, SDM yang SDM nakes. belum kompeten karena tidak tahu. Oh ya udah, kalau itu masalahnya, kembali kita menyelesaikan dengan latihan kita hari ini, Pada meningkatkan poin pertama. kompetensi SDM. Makanya 2 masalah. Oke. Satu pelatihan ini kita untuk menyelesaikan 2 masalah. Oke. Baru yang ketiga adalah sistem pelayanannya sendiri. Dalam penanggulangan masalah kesehatan jiwa ini, seakan-akan untuk penanggulangan masalah penyakitnya, itu semata-mata adalah problem tenaga kesehatan, Oke. problem kesehatan. Oke. Pihak lain nggak mau tahu. Sedangkan untuk penanganan masalah kesehatan jiwa ini kita perlu kerjasama semua pihak. Kolaborasi. Bayangkan, ketika seorang penderita gangguan jiwa berat tidak mempunyai
identitas. Maka untuk mendapatkan sebuah pelayanan yang dicakup oleh jaminan kesehatan, tidak ada. Mereka harus beli obat. Untuk berobat itu mereka harus membayar dengan uang dari mereka sendiri. Sedangkan keluarga para penderita gangguan jiwa ini pada umumnya terjadi pada masyarakat miskin, yang untuk makannya saja mungkin perlu mendapatkan bantuan. Maka mereka untuk berobat itu menjadi pilihan yang paling akhir bagi mereka. Dan karena itu, ketika ada anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa berat, menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat, mereka mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Mereka pasung anggota keluarga yang mengalami kesehatan jiwa yang berat. Kedua, membiarkan menggelandang. Yang kedua, mereka lupakan itu sebagai anggota keluarga, mereka biarkan menggelandang. Bayangkan kalau banyak gelandangan dengan gangguan jiwa berat di Manggarai Barat ini, sebuah daerah wisata premium, alangkah sayangnya. Makanya dengan adanya pelatihan ini, persoalan mengenai masalah sistem pelayanan yang harus terintegrasi pelan-pelan kita masukkan, kita sampaikan kepada para petugas. Jadi kita ajak mereka, kita berikan informasi kalau ada yang tidak punya kartu penduduk, coba dari Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil untuk menerbitkan kartu penduduknya, kemudian menerbitkan kartu BPJS-nya sehingga bisa berobat ya dengan biaya dari JKN. Nah, itu untuk masalah pengobatan dan pembiayaan kesehatannya. Kalau dia itu misalnya bisa ditingkatkan kapasitasnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, dukung. Bahkan sampai dia bisa untuk membuat suatu hasil produksi yang kemudian produksi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, misalnya dijual, Pemberdayaan dalam bentuk pemberdayaan. Nah, ini kan suatu kolaborasi, dan tentunya kelompok-kelompok seperti yang sekarang Romo ada, KKI ini, itu juga dengan cara peran partisipasi aktifnya dalam pemberdayaan tentu lebih mempunyai suatu daya dorong yang lebih kuat, karena bisa merangkul para pengusaha untuk ikut terlibat memperhatikan agar hasil-hasil karya orang gangguan jiwa yang telah dibina dan diberdayakan ini dapat dimanfaatkan. Begitu. Dan terakhir yaitu masalah anggaran. 4 itu adalah masalah yang kita semua paham, kita semua tahu, tapi seringkali menjadi persoalan karena kita memandangnya secara terpisah. Belum kita jadikan sebagai satu kesatuan, di mana sebenarnya peran pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga swadaya masyarakat seperti ini untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatannya. Oke. Baru tarik napas ya. Saya kira Saya soalnya diinterogasi, bukan apa-apa rasanya kan. bukan interview Seakan-akan saya tapi itu judulnya interview ini, nih. seakan-akan dikatakan ini Kementerian Kesehatan tidak peduli nih membiarkan gap kan. Judulnya interview, pelaksanaannya interogasi. Oke. Sudah, Pak. Belum. Penggunaan obat itu di Manggarai Timur yang saya tahu itu dimulai setelah seminar Hari Kesehatan Jiwa Dunia Oktober 2019. Pasca itu baru mereka memakai obat yang di puskesmas, tapi sudah pada kadaluarsa. Gitu. Memang distribusi obat juga tetap dilakukan dari Kemenkes pusat, tetapi di sini dengan tenaga yang belum terlatih dan hanya dokter umum, sehingga ya disimpan saja di bagian gudang. Oke. Yang berbicara tadi itu
Pak Markus Makur itu koordinator kelompok kasih insanis Manggarai Timur. Dia bicara tentang apa yang disinggung oleh Pak Dokter tadi tentang obat kadaluarsa. Ya boleh jadi oleh karena dua hal tadi, ketidakmampuan dokter atau ketidakberanian dokter untuk berikan obat itu kepada penderita gangguan jiwa, atau juga ketidakmampuan mendiagnosis bahwa itu ada pengalaman itu yang Pak Munte bilang itu ada masalahnya diceritakan oleh Pak Markus. Oke. Kegiatan ini Pak Munte mungkin secara ringkas misalnya apa saja yang dilakukan selama pelatihan ini? Peningkatan kompetensi pelayanan kesehatan jiwa bagi dokter, perawat, atau apa ya, nakes. Kesetaraan tadi ya? Kesetaraan layanan. Jadi selama kami berada di sini, kita melaksanakan suatu pelatihan peningkatan kompetensi dokter, perawat, dan kader di puskesmas. Kita lakukan secara paralel. Dan berturut-turut kita mulai pelatihannya itu dari tanggal 20 untuk di 20 sampai dengan 25 di Manggarai Barat, kemudian 21 sampai dengan 26 di Manggarai Timur, dan kemudian tanggal 28 sampai nanti tanggal 2 Oktober di Manggarai, Kabupaten Manggarai. Jadi karena kita melaksanakan di 3 kabupaten, kami juga melakukan audiensi kepada para pimpinan daerah. Kami menemui Bapak Bupati, ya, Wakil Bupati, dan kami sangat senang karena ternyata di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Manggarai kita menemukan pimpinan-pimpinan yang sangat peduli dengan masalah pelayanan kesehatan jiwa pada masyarakat. Itu dibuktikan dengan janji komitmen yang disampaikan oleh para bupati bahwa dengan adanya pelatihan ini dan peningkatan kompetensi terhadap tenaga dokter, perawat, dan kader yang kita lakukan di puskesmas, para pimpinan daerah optimis bahwa tahun 2021 ini, jadi hanya tinggal 3 bulan lagi, 3 bulan lah. ya 3 bulan lagi, mereka berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai zero pasung. Jadi semuanya tidak ada lagi yang dipasung. Mereka sudah melakukan pendataan. Manggarai Barat ada sekitar 51 orang yang dipasung, dan tadi hari ini Kamis tanggal 23 September saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati mendatangi rumah di daerah Dongol, ya? Dalong. Di daerah Dalong. Ada di situ seorang penderita gangguan jiwa berat yang dipasung selama 18 tahun. Dan hari ini telah dilepaskan dari pasung dan langsung kita bawa ke sebuah tempat shelter yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat, yaitu Yayasan Kotonge. Jadi ada sebuah biara yang kemudian bersedia untuk menjadi shelter bagi penderita gangguan jiwa berat ini, untuk kemudian nanti akan ditindaklanjuti, dibuatkan pengobatannya, diurus mengenai identitas kependudukannya, dan secara sosial akan diperhatikan oleh pekerja sosial dari bidang sosial. Dan nantinya ketika kondisinya sudah baik, sudah stabil,
akan dilanjutkan menurut dari Dinas Kesehatan sesuai dengan tahapan yang kita harapkan. Akan dilanjutkan dengan penguatan pemberdayaan. Jadi ketika dia sudah baik, stabil, dia akan dilatih sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan kemudian akan diarahkan untuk melaksanakan, menjadikan hasil karyanya ini sesuatu yang dapat untuk misalnya menghasilkan produktif ya, untuk dirinya, keluarganya. dan keluarganya. Sehingga dengan produktivitas daripada orang ini setelah dilepas pasu, dia menjadi orang yang berharga kembali di mata keluarga, dan kemudian dapat kembali produktif di masa masyarakat, di tengah lingkungan masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan. Dan tentunya ya, kita juga mengharapkan dalam hal ini bukan pekerjaan yang bisa serta-merta terjadi, tetapi dukungan partisipasi daripada kita untuk mencarikan dan mengarahkan bentuk produksi yang dia kerjakan, dikemas dalam bentuk kemasan yang baik sampai bisa kemudian dipasarkan. Nah, itu butuh bantuan kita semua, terutama partisipasi masyarakat seperti kelompok-kelompok KKI yang mendorong nantinya adanya donasi-donasi dari para pengusaha ya, untuk ikut terlibat dalam pemasaran hasil karya para ODGJ ini. Ini yang kita harapkan. Dan kalau ini sudah berhasil, ya, misalnya satu orang ini saja kita jadikan sebagai bahan untuk kita amati selama 1-2 tahun dan kemudian memberikan hasil yang baik, artinya kita telah kembali berhasil memanusiakan manusia, Romo. Ya. Ya kan? Oke. Dan kemudian kita tinggal melakukan suatu upaya promotif dan preventif di bidang kesehatannya agar tidak kembali sakit. Ya. Itu namanya upaya promotif preventif pasca rehabilitasi. Inilah yang kita harapkan, suatu siklus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang setara untuk semua. Bukan hanya cerita, tapi mari kita wujudkan. Jadi ada satu langkah aksi nyata yang kita bersama-sama terlibat di dalamnya dan bisa kita amati hasilnya. Dan saya sangat yakin dengan komitmen pimpinan daerah, dengan keterlibatan partisipasi aktif masyarakat, maka Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur ini tahun ini saya yakin bisa mencapai kota bebas pasung, kabupaten bebas pasung di tahun 2021. Iya, oke. Kita pegang lah. Iya, mari kita lihat. Ini kan Kita masalahnya pegang komitmen. dan berjuang bersama. Iya. Oke. Ada dengar bisikan tentang perlunya shelter di tiap kabupaten. Kurang lebih di 3 kabupaten. Kalau mungkin Kabupaten Manggarai Barat ya sudah bicarakan secara mendalam dengan Diara itu, tapi 2 kabupaten lain Untuk Manggarai mungkin ada panti rehabilitasi jiwa itu ya, Iya. Renceng Mose. ada Renceng Mose. Oke. Untuk di Manggarai. Manggarai Timur. Manggarai Timur, ini yang agak luar biasa juga. Oke. Jadi ketika saya audiensi dengan Bapak Bupati Manggarai Timur, Ya. Kemarin dulu itu ya. kemarin dulu, Oke. ternyata Bapak Bupati itu secara pribadi, jadi bukan dia mengatakan dia sebagai bupati, tetapi secara pribadi dia sebagai masyarakat. Ada 2 kasus yang langsung ketika ada masalah, dia tarik secara pribadi, ditempatkan di rumahnya, Oke. untuk kemudian setelah kondisinya tenang baru dikembalikan kepada keluarga. Artinya ini dia melaksanakan itu dari unsur empati dia sebagai masyarakat, bukan dia sebagai bupati. Kewajiban moral sosial pribadi. Ini sangat luar biasa. Sehingga Oke. kemudian ya kita berdiskusi kan. Ya. Dan Bapak Bupati juga sudah mengatakan ya ini dinas sosial akan kita dorong, karena itu kan memang ada aturan yang bisa untuk membuat sebuah shelter. Kalau untuk membuat panti memang tidak bisa. Jadi semuanya sudah mulai melihat kemungkinan untuk membuat shelter-shelter yang memang seharusnya ada dalam rangka
peranan pemerintah di tengah masyarakat untuk melaksanakan tugas terhadap Yang apa ya? Ya ini kita baru omong tadi tentang misalnya satu orang itu ya, dari awal bongkar pasung sampai selesai. ya. Ya. Dan ya kita tahu banyak ini Banyak pemuntik ya. yang terpasung banyak, dan saya selalu bilang 99,99% penderita gangguan jiwa pernah mengalami pasung. Ya. Ya, untuk konteks NTT kurang lebih. Dan saya kira tetap ada yang bisa luput dari perhatian soal proses tadi itu karena kekurangan fasilitas. Kalau soal rumah sakit itu Pemunte, apa yang bisa dipikirkan oleh Kementerian Kesehatan? Kita ngomong puskesmas tadi. Rumah sakit maksudnya rumah sakit untuk apa ini, Romo? Rumah sakit untuk rujukan jika misalnya di puskesmas tidak bisa tangani, misalnya orangnya agresif, ya maka pasung akan tetap terjadi. Misalnya saya pernah pikirkan, misalnya orang kan selalu anjurkan sudah saatnya Flores bangun rumah sakit jiwa. Saya bilang belum saatnya, itu jangka panjang. Lalu menurut Pater bagaimana? Menurut saya itu revitalisasi pada fasilitas yang sudah ada. Pertama, puskesmas sediakan layanan kesehatan jiwa. Yang kedua, rumah sakit sediakan layanan kesehatan jiwa. Selain poli jiwa juga rawat inap jiwa. Tapi kan dalam kenyataan memang bangun rumah sakit umum saja sampai bertahun-tahun kita ini. Termasuk di Manggarai Timur, saya kira permisi Bupati Manggarai Timur. Manggarai Barat juga cukup lama bangun rumah sakit umum itu ya. Saya kira untuk betul-betul bukan hanya bebas pasung, tapi pencegahan pasung, baik pemasungan pertama kali maupun pemasungan ulang, memang butuh, saya kira ada ruang rawat inap, shelter itu memadai untuk yang agresif, bukan hanya sekedar lagi ya, bukan hanya untuk rehabilitasi sosial penderita, tetapi betul-betul juga pertolongan pertama yang agresif. Jadi sebenarnya Pastor, Ya, untuk masalah kebutuhan rumah sakit ya, itu kan upaya yang panjang. Kita sepakat itu ya. Dan apabila rumah sakit dibangun ya, tanpa dilakukan analisa kebutuhan yang layak ya, dan analisa ketersediaan sumber daya, ya, rumah sakit itu bisa dibangun hanya terbangun gedungnya, ya. sarananya, tanpa ada isinya. Oke, Justru menimbulkan suatu masalah baru nantinya. oke, Maka yang paling tepat untuk saat ini Pastor, sebagaimana yang Pastor katakan tadi ya, memang kita harus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tadi. Sebab puskesmas ini hampir di tiap kecamatan ada. ada. Dan semua kabupaten punya puskesmas. Bahkan satu kecamatan bisa 2 Ya, puskesmas. kita sepakat itu kan? Oke, Nah, artinya kalau itu sudah ada, kita tinggal meningkatkan kompetensi para tenaga kesehatan yang ada di sana. ya, Dan kemudian meningkatkan kualitas pelayanannya. Ya. Kalau orangnya kompeten, pelayanannya sesuai dengan standar, otomatis kualitasnya baik, dan tentunya keterjangkauan pelayanan itu untuk masyarakat lebih mudah, dan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut juga lebih dekat, lebih mudah. Kalau ada yang mudah, kenapa kita cari yang sulit? oke. Mari kita perkuat Apa yang puskesmas ada? kita. Itu satu. Ya. Yang kedua, mengenai rumah sakit umum untuk menyediakan Poli jiwa poli jiwa atau- ataupun juga ruang rawat. Berdasarkan undang-undang yang tentang kesehatan jiwa, sudah ditetapkan bahwasanya rumah sakit umum itu
mempunyai keharusan menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa untuk rawat jalan dalam bentuk poliklinik jiwa, dan juga rawat jiwa inap 10 tempat tidur, Pastor. Standar. Hanya saja masalahnya tidak semua rumah sakit umum mempunyai psikiater. Ya, karena kan psikiater tadi cuma 1036 orang se-Indonesia. Ya tidak cukup. Kemarin Pak Munte yang tanya ya, waktu di Matim itu, di Borong itu. Ya. Siapa yang mau jadi psikiater? Iya, saya tanya. Tidak ada yang angkat tangan. Saya tanya pada para dokter, siapa yang mau jadi psikiater? Tidak ada. Ya karena itu tadi. Ya, ini yang mau sebenarnya. Tapi kan bukan dokter. Pak Markus. Ya, itulah yang harus kita tingkatkan minat daripada para dokter supaya mau juga menjadi para psikiater. Dan salah satu upayanya adalah memang penyelenggaraan kapasitas pendidikan untuk psikiater harus tambah juga, ya kan? Kemudian minat orang untuk menjadi psikiatri ini harus didorong, ditumbuh kembangkan, karena bagi banyak orang menjadi psikiater itu bukan pilihan, karena untuk memahami masalah jiwa itu sulit, kata orang. Ya. Satu sebetulnya teman saya, Pak Munte, Ya. di ND, dia mau ambil itu spesialisasi kesehatan jiwa. Ya. Tapi saat tes itu belum lulus. Iya. Ya, karena termasuk salah satu rekomendasinya bahwa kamu pernah terlibat dalam upaya-upaya sosial terhadap kesehatan jiwa. Maka kita juga buat surat kan bahwa ini pernah terlibat dan lain-lain. Nah, ya. Tapi mungkin belum waktunya untuk dia atau kebutuhan mungkin atau apa, saya kurang tahu. Di ND, dokter umum. Tapi dia mau ikut. Umur saya kira masih di bawah saya, 30-an? Kalau 30-an ya. Kalau umurnya masih layak, cuma belum lulus. Coba diulangi lagi. Dia lihat di mana? Ya, Supaya bertambahlah kita punya ya. psikiatri. Jangan gampang putus asa kalau sekali gagal masih punya waktu yang kedua. Oke, Pak Munte, kita kembali ke sistem tadi ya. Ya. Karena sistem itu yang bertahan lama sebenarnya. Berganti bupati, berganti kepala dinas, sistem yang bertahan. Saya mati juga, sistem yang bertahan di masyarakat, di relawan misalnya. Atau gimana? Iya. Sistem itu yang perlu kita bentuk dan kita pastikan. Oke, kita omong tentang sistem itu ya, yang tentu di dalamnya ada pelbagai unsur tentunya ya. Oke. Saya ingat, tapi mungkin Pak Rahbudi atau Dr. Priyanto tentang MOU antar kementerian yang saya kira sekarang belum dibarui lagi MOU itu. Di dalamnya itu ada di dalamnya ada Kemensos, ada Kemenkes, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Polri, ada BPJS. Kebetulan saya ingat ini tadi sebelum dinner makan malam di rumah, ada di grup Kesba Provinsi NTT, dia beritahu, dia bilang mama saya tadi pagi dipukul oleh ODGJ. Menurut teman-teman gimana? Karena ODGJ-nya masih berkeliaran. Mama saya sudah dirawat, tapi kan bisa ada kemungkinan ke depan ada korban-korban lain. Maka kita saya jadi ingat ya bahwa di pihak kepolisian memang ada dua kekeliruan pada pihak kepolisian. Yang pertama itu mereka mengambil alih profesional kesehatan jiwa. Bahwa kalau DGJ buat lakukan kekerasan seperti itu, polisi langsung lihat bahwa ini gangguan jiwa, jadi tidak bisa diproses hukum. Tidak bisa. Yang menyatakan dia gangguan jiwa itu hanya psikiater. Tidak bisa bilang bebas dari hukuman. Tidak bisa, hakim yang katakan itu. Nah, mungkin ada cerita tentang kelanjutan itulah para Budi atau Pak Munte. Saya kira perlu itu
untuk aplikasi MOU itu dalam bentuk sistem. Di dalamnya ada berbagai unsur khusus untuk masalah-masalah seperti itu. Ya, jadi sebenarnya dalam DKJPS itu seingat saya Ya, ya. dukungan kesehatan jiwa psikososial. Oke. Ya. Oke. Itu memang melibatkan berbagai unsur Hmm. dan secara sistematis itu ada peranan dari masing-masing tiap Unsur. sektor Sektor ya yang terkait. Dan kita melihat kepada masing-masing kasus yang ada. Ya. Jadi kalau kasusnya misalnya terkait dengan kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, ya sebagaimana yang kata Pak So tadi, Ya. memang orang tersebut pertama harus diamankan Ya. untuk mencegah jangan mencelakakan orang lain ataupun dirinya sendiri. Dan kemudian yang layak menyatakan dia itu memang sebagai orang dengan gangguan jiwa itu harus melalui suatu observasi yang dilakukan oleh psikiatri, tenaga profesional ahlinya, Ya. di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, ya tentu yang ada psikiaternya. Ya. Misalnya kalau kejadiannya ada di sini, Ya. di Manggarai misalnya, Ya. rumah sakit jiwanya tidak ada, Betul. gitu? Ya. Ya, mau tidak mau kita melakukan pengamatannya, kita melakukan konsul dengan rumah sakit jiwa daerah yang ada di Kupang. Misalnya. Ya. Sehingga dari Kupang itu akan mengirimkan tenaga kesehatan ahlinya untuk melakukan pemeriksaan di sini, melakukan observasi dan memberikan kesimpulan. Ya. Nah, dan itu juga merupakan salah satu bentuk upaya upaya keterjangkauan daripada sebuah institusi pelayanan rumah sakit untuk dapat menjangkau, memberikan pelayanannya ke tempat di luar lingkungan rumah sakit. Sehingga istilah kita itu adalah konsep rumah sakit tanpa batas. Oke. Karena kita harus mengingat Ya. SDM yang terbatas ini Oke. harus dapat kita daya gunakan dengan segala cara. Oke. Jadi itu contoh misalnya terkait dengan ODGJ dengan kekerasan hukum. Ya. Tentu akan berbeda dengan masalah ODGJ yang menggelandang, Oke. yang Ya. tidak mempunyai Oke. kartu identitas. Ya. Yang akan terlibat di situ adalah Dinas Sosial dan Dukcapil, Ya. dan tentu harus ada shelter yang disiapkan untuk mereka. Seandainya belum ada shelter, kita bisa mencari shelter yang dikelola oleh partisipasi masyarakat, seperti misalnya swasta. Ada banyak kan? Nah, ini kan dukungan kesehatan jiwa psikososial itu seperti semua sektor mempunyai peranannya. Dan ketika kita menghadapi persoalannya ya secara berjenjang, dari puskesmas dapat meminta bantuan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Seandainya sarana prasarana di sumber daya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tidak mencukupi, dia bisa untuk meminta dukungan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dan sistem itu adalah sistem rujukan berjenjang yang memang sudah dari dulu harusnya sudah berjalan, memang sudah berjalan. Hanya saja dalam pelaksanaan kita di lapangan, seringkali kita ya terlupakan terhadap aturan yang sudah ada. Begitu. Ya, saya baca itu, saya diberikan oleh Kemensos. Saya lupa ibu siapa dulu yang datang ke Ruteng sama-sama kita itu. Ibu Ema dan Ibu Jiwa. Ya. Dari Pati. Ini bagus sekali konsep di dalamnya. Ya, iya. Kalau kita bentuk ini bagus di tiap kabupaten. Dan itu memang sudah terbentuk. Ya. Nah, hanya saja
dalam menjalankannya ini, karena kita belum terbiasa, kita sudah bekerja semua nih Romo. Ya, ya. Dinas sosial sudah bekerja, kepolisian sudah bekerja, Dukcapil sudah bekerja, kesehatan sudah bekerja. Tapi kita bekerja sendiri-sendiri. Oke. Kita bekerja dengan sesuai yang kita ketahui. Nah, saatnya sekarang kita bekerja bersama-sama, berperan aktif bersama-sama, dan mari kita lihat, kita mulai dari sebuah skop kecil Ya. tentang masalah kesehatan jiwa individu. Ya. Tetapi ini merupakan pekerjaan besar Ya. karena melibatkan banyak pihak Ya. yang harus berperan Ya. di dalam. Oke. Baik Romo, saya agak cemas saya itu dengan Romo ini karena saya merasa diinterogasi, ini ditudingkan ini tidak melaksanakan tugas ini ya. Ya, dalam istilah saya kira saya sudah sharing kemarin itu ya. Ya. Dalam istilah kita, kami relawan itu, kita masih urus akarnya ini. Ya. Perkuat akar. Oke, sudah ada mulai muncul tunas. Oke, kita pelihara tunas ini supaya bertumbuh jadi batang yang bagus, bukan hanya batang tapi batang-batang. Ya. Lalu nanti ada carang-carang, lalu entah kapan berbuah. Pada akhirnya pasti akan berbuah. Wah. Kalau kita Oke. rajin merawatnya. Ya, jadi memang kelompok KKI ini harus mengembangkan dan kemudian ikut berpartisipasi. Ya, kita akan coba terus berkembang. Tentu ada yang tanya nih, kamu omong apa dari tadi nih? Gangguan jiwa. Memang gangguan jiwa itu apa? Apa itu, Bung? Memang gangguan jiwa itu apa itu? Kamu? Ya. Gangguan jiwa itu kan kondisi. Ya. Kondisi di mana seseorang tidak dapat untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya sesuai dengan norma dan situasi yang seharusnya dapat dikendalikan. Jadi dia bekerja, bertindak itu di luar kendali dirinya. Itu gangguan jiwa. Yang mengendalikan. Yang mengendalikan itu adalah gangguan pada fungsi yang ada di otaknya. Ya. Jadi bukan karena kesurupan oleh setan, Oke. bukan karena guna-guna, Ya. bukan karena ilmu hitam, Ya. tetapi karena fungsi otaknya terganggu. Fungsi otak terganggu disebabkan oleh apa? Kalau itu kan lebih. itu kita bicara agak teknis sama itu. Pusat kimia. Jadi Oke. secara Singkat, sederhana saja lah. Sederhana. Nah, fungsi otak terganggu itu bisa disebabkan banyak hal. Oke. Bisa oleh karena masalah zat. Zat itu seperti misalnya penggunaan kita kenal narkotika, narkoba, ya, ada macam-macam itu merupakan zat psikoaktif kita sebut, bisa karena itu. Yang kedua, bisa karena suatu proses kerusakan otak akibat usia. Jadi penyakit generatif. Jadi kalau orang lanjut usia sudah lupa dengan nama anaknya, lupa dengan nama cucunya. Kalau malam dia itu suka keliling-keliling rumah, mau keluar rumah jalan saja. Nah, itu namanya gangguan jiwa. Saya kemungkinan ke situ. Mungkin. Jangan cepat-cepat. Sekarang saja agak lupa-lupa nama saya. Karena besok kita sekarang 29 September besok ini kita memperingati Hari Alzheimer. Alzheimer, oke. 29 ya. Ya, Tanggal 10 kesehatan jiwa. tanggal 10 Oktober kesehatan jiwa. Jadi dari Hari Alzheimer ini artinya kita mengingatkan bahwasanya pikun ataupun Alzheimer atau demensia, ya, gangguan penuaan otak, itu dapat dicegah, Oke. Oke. dapat ditunda Oke. apabila kita rajin menggunakan otak kita. Oke. Jadi Oke. kita jangan biasakan untuk lupa. Ah, Kita justru belajar untuk mengingat.
Nah, itu betul latihannya adalah latihan mengingat. Oke. Olah otak. Olah otak. Nah, Jadi itu untuk contoh ya. contoh. Nah, jadi sudah 2 kan? 2. Yang ketiga bisa oleh karena trauma. Oke. Kecelakaan, kepala terbentur, pernah mengalami geger otak, pernah mengalami pendarahan di otak yang mengakibatkan gangguan fungsi otak. Yang keempat, oleh karena masalah gangguan pada fungsi sistem, namanya di otak kita ada zat-zat aktif, neurotransmitter Neurotransmitter. yang kita kenal sebagai zat yang bekerja di pusat-pusat sel saraf otak, Ya. yang tidak seimbang mengakibatkan gangguan juga. Jadi ada banyak hal. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal yang rutin kita temui dan seringkali menjadi penyebab utama. Oke. Selesai. Selesai. Syukurlah. Saya kalau diinterogasi seperti ini saya merasa saya harus sekolah lagi. Ini olah otak ini. Alzheimer dicegah. Karena Oke. memberikan keterangan secara bahasa yang awam itu sulit sekali. Karena kita terbiasa bicara masalah teknis. Jadi maunya kita tuh sebagai dokter bicara teknis ya. Ya. Dan kalau saya bicara teknis, banyak orang yang tidak mengerti. Oke. Bayangkan kalau atau mungkin juga sudah pernah Pak Munte berhadapan dengan keluarga pasien yang permisi tidak sekolah, sederhana, lalu menjelaskan ilmu. Lalu upaya kami relawan ini yaitu sebenarnya sedikit-sedikit seturut yang kami paham, lalu membahasakan dengan bahasa daerah, bahasa sehari-hari. Lebih banyak memang tidur dengan keluarga di rumah, minum, makan, lalu nanti selang-seling masukkan. Tapi kalau edukasi duduk, kamu dengar, Wah, susah. tidak masuk. Sambil minum, wah, lucu-lucu sedikit. Betul. Ya, Ini itu yang itulah kita peran coba lakukan. Apa tadi pertanyaan saya? Oke, yang halusinasi itu loh, kan bilang bukan setan, tapi kan dia omong sendiri nih. Dia omong dengan siapa ini? Ya, Bilang lihat nenek moyang. Oh ini setan kan? Ah. Nenek moyang sudah meninggal semua. Ya. Ya. Jadi halusinasi itu adalah proses Ya. di mana seseorang tanpa adanya rangsangan dari luar dapat merasakan sesuatu. Jadi misalnya tidak ada orang di depannya, Ya. berarti kan tidak ada rangsangan Betul. untuk melihat orang. Ya. Tetapi dia melihat ada orang di depannya. Jadi ada rangsangan melihat orang walaupun tidak ada orang di depannya. Atau mendengar suara Ya. walaupun tidak ada sumber suara, jadi sebenarnya tidak ada suara. Tetapi dia mendengar ada suara oleh karena adanya rangsangan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau rangsangan itu muncul dalam bentuk penglihatan, kita kenal sebagai halusinasi visual. Artinya dengan penglihatan, oh dia melihat ada bayangan hitam, hantu, rambutnya panjang, gondrong, mata melotot, gigi taring panjang. Pikul Padahal jenazah. pikul jenazah, padahal kita mana itu dia yakin dengan yang dia lihat. Karena itu rangsangan yang dilihat dalam otak. Oke. Kalau itu berdasarkan pendengaran, rangsangannya dia mendengar orang maki-maki dirinya, orang menyumpah-nyumpahi dirinya, padahal tidak ada orang yang bicara. Nah itu namanya halusinasi pendengaran. Suruh bunuh orang, Dia bunuh anaknya bunuh sendiri. orang, bunuh dia. Halusinasi pendengaran. Perintah. Sehingga dia tidak bisa untuk menahan, untuk tidak mengikuti perintah tadi. Kalau suara halusinasi itu yang dia dengar. Atau kalau dia melihat halusinasi visual, dia melihat ada seperti yang pernah saya alami ini, ada pasien yang melihat rusa di kebun, ditombak itu rusa. Ternyata yang ditombaknya adalah istrinya. Istrinya sendiri. Dia katakan, yang di yang di Bengkulu Bengkulu itu ya? saya tombak rusa itu. Nah ini kan, kalau dia itu sering kita katakan ada orang yang, ih saya merinding, cium bau ini enggak,
Kemudian nggak cium bau busuk nggak, cium bau biasa mayat nggak, mayat, bunga ya. melati nggak. Nah itu kan halusinasi penciuman. Nah halusinasi itu sendiri muncul, tentunya ada mekanismenya, ada penyebabnya. Nah penyebabnya itu terjadi di otak. Jadi ada suatu sistem saraf di otak yang terganggu, Ya. sehingga tanpa adanya rangsang yang seharusnya muncul, dia otomatis aktif. Jadi secara sederhana kita katakan, kalau kata orang awam, kalau listrik korslet katanya, ada korsletnya dikit katanya. Karena itu. Oke. Itulah penyebab halusinasi. Jadi halusinasi Ada banyak panca indera, panca indera. 5 panca indera ya semuanya ada. mata, telinga, Mata, telinga, hidung, kulit, hidung, kulit, lidah. dan lidah, Pengecap. rasa pengecap. Oke lah. Jadi nggak ada yang aneh. Nggak ada itu karena masalah guna-guna atau masalah setan hantu, tidak. Jadi halusinasi mengendalikan perasaan, perilaku, pikiran Ya, orang itu ya, sehingga tampak memang sakitnya tampak. Tampak. Pada Ya, orang. makanya dia ngomong sendiri, marah-marah, ketawa sendiri. Nah, itu yang kita katakan sebagai kondisi terganggu jiwanya tadi. Makanya itu bisa diobati. Oke. Jadi dia medis. Nah, bisa diobati dengan obat oleh dokter, Oke. bukan datang ke dukun, bukan datang, maaf pastor, ke pastor minta, pastor doakan dia supaya sehat. Oke. Jauh itu, Oke. karena penyebabnya ada di Oke. obat yang bisa menyembuhkan. Saya menyebutnya pendoa. Iya, Pendoa awam, pendoa tokoh agama. saya itu. Doa itu perlu, Ya. karena semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi obat itu nyata, terbukti bisa memulihkan. Jadi kita harus percaya dengan sesuatu yang nyata Oke. Oke. dan berharap tetap kepada Tuhan. Orang beriman harus berdoa lah. Iya. Kita juga sering edukasi di Iya. channel ini. Orang beriman harus Orang beriman harus berdoa. Tetapi dalam doa Ya. ada usaha. Ya. Ya. Dan tetapi dalam doa mendiagnosis bahwa itu setan dan lain-lain terhadap orang berhalusinasi itu memang buat penderita dan keluarganya mengambil jalan yang keliru, Yang jauh. dan memelihara sakit jadi Memelihara sakit. atau memperpanjang sakit. Orang bilang begini, setelah dia curi, setelah dia bunuh orang, permisinya, setelah dia pukul orang, kok dia lari, dia takut, dia masih sadar itu. Pertanyaannya, dalam pikiran masyarakat penderita gangguan jiwa itu tidak sadar, dalam kenyataannya kok dia sadar, dia sengaja itu kayak gitu. Jadi bukan dia sengaja. Oh, Itu bukan karena dia sengaja, tetapi dia pada saat melakukan itu berada di luar kendali dirinya. halusinasi. Halusinasi tadi, waham halusinasi. Dan setelah dia lakukan, halusinasinya hilang. Dia terkejut. Bisa lari, apalagi dikejar. Apalagi dia dikejar. Nah ini kan itulah masalah yang kita hadapi dalam kondisi jiwa terganggu. Jiwa terganggu. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Sakit jiwa, bukan gila. Tapi kalau gila saya bisa jelaskan ke masyarakat. Ya. Ya, itu aman. Itu aman. Itu aman. Ya, tapi inti gangguan jiwa, neurologis, psikiatri, psikologi klinis itu memang mesti ahlinya. Ya, kita hanya belajar sedikit. Ada pertanyaan kecil-kecil, teman-teman? Ada? Ada Kak Markus? Ceritakan sedikit pengalaman kami. Oh ya, tunggu. Ya. Tunggu. Oh. Ya baik, terima kasih. Selamat malam Pak Direktur sama rekan-rekannya dari Kemenkes. Mungkin di sini kami sedikit bicarakan terkait dengan pengalaman kami yang selama ini.
Jadi pengalaman kami selama ini, kami kunjungi pasien, jadi di Manggarai Barat pasiennya banyak, ada ratusan pasien. Tapi pertama kendalanya yang paling pertama di sini adalah obat. Di Manggarai Barat hampir di setiap puskesmas di Manggarai Barat itu obat belum ada, jadi belum tersedia obat, sehingga keluarga dan penderita agak sulit untuk mendapatkan obat karena di puskesmas yang tidak ada. Sehingga harapan kami dengan kegiatan ini, mudah-mudahan pemerintah Manggarai Barat kedepannya bisa sediakan obat di setiap puskesmas, sehingga keluarga dan pasien tidak sulit untuk mendapatkan obat. Lalu yang berikut, ada pasien yang kami temukan selama ini, karena kita tahu jadi yang gangguan jiwa itu sering terjadi pada remaja dan dewasa. Jadi pertanyaan saya di sini Pak Direktur, yang kami temukan selama ini selain para remaja dan dewasa, ada anak-anak yang usia 9, 10 sampai 12 tahun itu perilakunya aneh. Jadi kadang keluar rumah, masuk rumah, contoh ketika kita sedang minum kopi, tiba-tiba anak itu datang, ambil kita punya kopi, dia minum. Setelah itu dilari. Jadi kelihatan perilakunya aneh sekali. Jadi pertanyaan saya, itu jenis penyakit apa yang terjadi pada anak itu dan disebabkan oleh apa? Jadi mungkin Pak Direktur bisa jelaskan sedikit. Oke. Ya. Kalau itu yang jawab dokternya. Oh iya. Kalau penyakit dokternya kan. Oke, lanjut dulu Pak Direktur supaya sekalian saja. Oke. Oke, Markus ada? Ya, Oh, Pak iya. Dokter, terkait soal saya dengar Pak Dokter tadi bahwa gangguan di otak tapi kita sebutnya gangguan jiwa. Itu yang membuat stigma sebenarnya kalau memakai kata gangguan jiwa. Artinya jiwa itu kan tidak kelihatan, tapi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi bahwa seseorang itu dan kita semua ini akan bisa mengalami itu ketika otak kita terganggu. Pertanyaannya, mengapa dipakai kata gangguan jiwa, bukan gangguan otak? Gitu. Seperti penyakit lain kan, ada kanker, gangguan sakit TBC. Kalau misalnya digunakan sakit otak atau gangguan otak, itu membuat masyarakat atau stigma itu tidak menohok ke orang itu bahwa Tidak sekental sebutan gangguan jiwa. Tidak sekental dengan sebutan gangguan jiwa. Artinya halusnya. Oke, dipaham. Mungkin itu saja. Mungkin Pak Dokter Priandoko juga mungkin ya berbagi ke kami ini. Iya. Biar terstigma. Kenapa itu Pak Dokter? Kalau pakai cerita pakai otak itu agak seperti lebih bisa diterima gitu bahasanya. Oke, gitu ya, gitu. Silakan, Kurang lebih. Terima kasih Pak Markus ya. Ya. Jadi jawab Pak Markus dulu. Padahal yang nanya pertama Pak Kristo. Nggak apa-apa ya. Ya, Karena ini yang benar. Memang kan Istilah kalau ini tuh dilihat fau-fau dari- saja. Kalau secara dari unsur ilmunya, di pendekatan ilmu yang kita pakai ini kan sebenarnya ilmu barat. Gitu. Kita lihat ya, akarnya itu kan sebenarnya ilmu yang dipakai sudut pandang orang di dunia barat, yang tentu sedikit banyak itu berbeda. Ya. Jadi memang di sana pun yang dia pakai itu adalah mental disorder. Bahasa aslinya di barat itu kan gangguan mental. Nah, kalau
ini akar terminologinya dulu. Ya. Kalau psikiatri itu bahasa Latin ya, Pak Direktur ya, bahasa Latin ya. Psyche, psychic, nah itu baru jiwa. Iatrik itu apa? Treatment, mengobati jiwa. Gitu. Nah, istilah psikiatri itu sebenarnya lebih tua, lebih lama, Ya. lebih dulu. Begini, dulu keunggulan penelitian ilmu jiwa yang kita bisa percaya bahasanya dengan jiwa itu ada di Eropa kan, bangsa-bangsa Eropa, khususnya di kalangan daerah seperti Jerman, Belanda sendiri. Nah, kita pernah dijajah Belanda. Ya. Jadi artinya ilmu psikiatri itu yang bawa bangsa Belanda ke Indonesia, memakai istilah pendekatan mereka pada saat itu. Pada saat itu, itulah masuk istilah psikiatri, psychic, dari kata psyche, ya bacanya gimana ya, psyche ya, tulisannya psyche. Itu soul memang, Ya. jiwa kan, kalau dalam bahasa ditranslate ke bahasa Inggris. Iatrik itu adalah treatment, pengobatan gitu. Kalau psikologi, nah itu juga dari bahasa akar yang sama, psychic, jiwa, logos, ilmu. Kalau itu lebih basic science ya, ilmu tentang jiwa. Nah, belakangan yang lebih maju terutama setelah masa-masa Perang Dunia Kedua berakhir, kita tahu pemenang Perang Dunia itu Amerika. Ya. Nah kan, jadi superpower muncul setelah Perang Dunia Kedua. Diambil alih lah karena Jerman kalah, kan begitu ceritanya. Ya. Karena Jerman kalah, Amerika menang, supremasi dan superpower lah, segala-galanya itu menjadi Amerika yang tampil, termasuk dalam ilmu psikiatri. Bahasa ganti, tidak lagi pakai istilah-istilah lama yang ini, dia sudah pakai textbook, muncul mental disorder, mental health, mental illnesses, mental. Nah, di kita, saya nggak anggap aja ini asumsi lah ya, saya belum tentu benar gitu maksudnya. Di kita kelihatannya psikiatri ini mengakar gitu, mengakar dalam dunia akademik pendidikan, mengakar sekali sehingga itu tidak terlampau berubah, nggak terlampau diperhatikan bahwa dampaknya itu bukan saat itu gitu. Tapi sampai jam tuh era 70 tahun, 75 tahun kemudian. Kan sebelum Indonesia merdeka, guru-gurunya orang Belanda pakai istilah psikiatri, terbawa lah. Singkatnya itu ya. Ini kan kita bicara terminologi sebenarnya. Ya. Oke, jadi memang itu debatable. Ya. Orang bilang, itu udah akarnya seperti itu, textbooknya seperti itu. Ya debatable, ada bisa diperdebatkan lah, selalu ada. Sempat ada ide-ide, kenapa nggak dibuat rumah sakit mental gitu kan? Menyambung ke pendapat Pak Markus yang tepat sekali kalau menurut saya, supaya hilanglah stigma kan begitu. Ya sekarang undang-undangnya saja yang menjadi judul undang-undang kesehatan jiwa. Di undang-undang rumah sakit pun rumah sakit khusus jiwa. Gitu. Bahkan yang sudah melekat sekali secara nasional adalah lagu kebangsaan. Bangunlah Jiwanya bangunlah, raganya. Badan ya. Jiwanya dan Badannya. apa mau dirubah nanti? Bangunlah mentalnya. Bangunlah. Oke. Ini soal terminologi yang memang harus terus dijelaskan. Ya. Gitu. Ya memang karena istilah itu timbul masalah ya kadang-kadang. Kembali soal ini jadi menyambung ke pertanyaan ya. Kristo. Pak Kristo. Maaf ya, saya baru kenal kan. Contoh juga. Bisa jadi yang dipertanyakan oleh
Kristo tadi, anak tuh datang usia berapa kira-kira? Ada yang 9 tahun. Oke, jadi pada fase dia masih tumbuh kembang. Iya. Nah, kalau pada anak itu dia dalam masa tumbuh kembang itu sebenarnya kita bisa melakukan semacam pengukuran. Pengukurannya begini. Apakah perilakunya, apakah kondisi anak tersebut sesuai dengan seharusnya sebagaimana anak-anak lain pada umum? Kalau tidak terjadi hal yang equal atau sama dengan anak-anak yang lain seumurnya, itu berarti mengalami gangguan perkembangan, kan begitu ya, gampangnya aja. Tolong nanti Pak Apensaur ya, Romo, tolong diimahin ya, kalau bahasa saya kadang-kadang nanti nggak dimengerti awam gitu. Artinya gitu ya, tapi paham ya. Nah, ada masalah namanya masalah perkembangan. Kalau ada istilah tumbuh kembang, pertumbuhan itu fisiknya, itu pediatrician, dokter anak itu, dokter spesialis anak ya, pertumbuhannya. Kalau perkembangan itu berarti secara mentalnya, kemampuan mentalnya dia dalam tahapan-tahapan usia. Misalnya umur 9 tahun dia sudah mulai seharusnya bisa berinteraksi dengan yang lebih tua lebih baik, dia bisa lebih menghormatin. Beda dong waktu dengan 5 tahun ya, karena memang fasenya belum bisa 5 tahun, tapi setelah 9 tahun seharusnya bisa. Artinya ketika ada masalah 9 tahun lalu dia datang ambil kopi minum, nah kita harus lihat dulu ada apa dia. Dulu ada istilah contoh yang ini menyambung ke masalah terminologi lagi. Dia bilang katanya, oh anak itu setelah diperiksa, dilakukan pemeriksaan memang mengalami gangguan perkembangan dengan judul retardasi mental. Masih dipakai di dalam pedoman penggolongan diagnosis di Indonesia yang di resmi dari dulu ke Departemen Kesehatan. Tapi kan belakangan istilah itu tidak boleh dipakai. Stigmatize. Melanggar apa ya? Maksudnya melabel yang jelek. Sehingga sekarang istilah retardasi mental itu diperhalus lah ya. Bisa diperhalus dengan disabilitas mental. Disabilitas mental. Kalau memang karena perkembangan di otaknya jelas terganggu dalam perkembangannya, disabilitas intelektual. Diukur dari pengukuran intelijensianya. Itu jelas ya, sesuatu yang bisa diatur ya, mental dia pakai di situ. Tapi ini juga apakah bisa diterapkan begitu saja? Belum tentu bisa, karena buku pedomannya sendiri masih memakai retardasi mental itu sendiri, suatu bahasa yang sudah diperbaiki dalam perjalanan sejarahnya dari istilah sebelumnya yang lebih dianggap kasar, sangat kasar malah, yaitu istilah debil. Lebih kasar lagi, maaf ya, idiot ya. Sekarang menjadi bahasa umpatan di barat tuh tetap dipakai, tapi sekedar umpat. Seperti orang ini di barat ya, di Australia lah misalnya, orang nyebrang sembarangan, sementara yang berkendaraan jadi kaget, dia ngerem mendadak, dia buka jendela, dia teriak kan, idiot. Nah, gitu. Artinya dia mengumpat, masih dipakai. Tapi kan untuk segi terminologi tidak boleh lagi. Saat ini sudah muncul. Kalau untuk itu di teman-teman di Kementerian Sosial sudah lebih cepat. Dia pakai istilah disabilitas mental, karena ada undang-undang namanya undang-undang disabilitas ya. Dia bagi penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual. Nah, dia udah lebih dulu. Bisa dirubah tuh disabilitas mental. Artinya ini akarnya memang dari sejarah yang kita nggak bisa menyalahkan, tapi memang bisa dirubah kalau mau menjawab usulan Pak Markus. Maksudnya pertanyaan Pak Markus terjawab nggak kira-kira? Saya susah nih agak menjelaskan secara agak down to the earth supaya membumi gitu. Ya ini seperti Pak Dokter katakan tadi bahwa ini juga dari debatable ya. Karena begini Pak Dok,
bahasa Indonesia itu seperti maaf yang sering digunakan, yang biasa digunakan yang untuk stigma mereka itu kan ada bahasa lokal di tiap daerah di sini. Misalnya permisi, mungkin saya sebut misalnya gila. Orang di sini kan tidak bisa tahu tentang gangguan jiwa itu, tapi mereka menyebutnya gila. Tapi mereka terjemahkan kata gila itu ke dalam bahasa lokal. Tetap berarti kasar. Ya, tetap berarti gila gitu. Ya, tetap arti dalam bahasanya itu tadi. Tapi mereka terjemahkan bahasa Indonesia itu ke bahasa lokal. Misalnya bedol. Itu di bahasa bahasa lokal Manggarai untuk menyebut itu bedol. Dan orang Manggarai kalau mendengar kata-kata itu konotasinya kasar. Ya, kasar dan itu dia harus disisihkan. Kalau sudah keluar kata itu, orang itu harus disisihkan. Karena dia melakukan tindakan kekerasan apa segala macam gitu. Ya, dari ciri-cirinya betul. gitu. Jadi ya kita kan jadi kan kami abam yang bisa menentukan untuk mengolah itu nanti kan para psikiater yang tingkat tinggi di Kemenkes kan untuk itu muncul, semua itu muncul karena memang proses penyakitnya itu di awal itu tidak pernah tersadarkan, artinya tidak pernah ditangani secara serius dari awal. Artinya masyarakat sudah menerima ketika masalah yang katakan atau gangguan atau penyakit itu sudah berada di ujungnya, dalam kondisi berat. Sebenarnya gitu. Jadi artinya timbulnya itu istilah itu karena memang masyarakat melihatnya dia sudah sangat kacau. Sudah tampak, sudah berakibat Itulah sosial. yang menjadi tantangan memang begitu. Ketika begini, supaya kita tidak terlibat dalam suatu debat. Oke. Kata gangguan jiwa, kan itu pertanyaan tadi kan, kenapa dikatakan jiwa yang terganggu? Itu menimbulkan suatu stigma. Jadi begini Pak Maksud, stigma itu sendiri adalah suatu upaya kita memberikan label kepada orang atau benda dengan konotasi yang negatif. Jadi kalau kita katakan topi itu mempunyai konotasi yang negatif, maka topi itu akan menjadi suatu kata yang mengandung stigma. Stigma itu muncul dari pemikiran masyarakat terhadap suatu kondisi yang mengganggu, menimbulkan keresahan, sehingga harus dijauhi. Maaf, kata gila itu sendiri sebenarnya mempunyai arti kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia. Gila itu sendiri mempunyai arti sebagai gangguan jiwa, kurang waras, gangguan ingatan. Itu kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi gila itu mempunyai suatu konotasi yang negatif yang sangat memberikan stigma kepada penderita gangguan jiwa. Karena itu kita harus menghilangkan stigma itu dengan menggantinya menjadi bahasa yang lebih tepat. Gangguan jiwa. Kenapa gangguan jiwa? Karena kita ini, bahasa Indonesia kita itu kan mempunyai suatu asal-usul bahasa. Jiwa itu sendiri kita serap dari bahasa Sanskerta. Ziva. Artinya adalah roh. Bahan yang imaterial, yang tidak nyata. Yang menggambarkan pikiran, kepribadian, dan tingkah laku manusia. Itu jiwa. Makanya kita katakan kondisinya sebagai gangguan jiwa. Jadi bukan masalah gangguan jiwanya membuat justru melabelkan stigma.
apapun bentuk katanya bisa menjadi sebuah stigma ketika masyarakat menerapkannya dalam kondisi harus dihindari, harus dikucilkan. Begitu, Pak Markus. Kita cungkil semua, mereka punya ilmu ini. Pak Brian cungkil semua. Oke, saya bantu sedikit ya jawab Pak Markus ya. Oke. Kenapa tidak disebut gangguan otak atau gangguan organ otak, tapi disebut gangguan jiwa? Saya kira yang mesti dilihat pada ini adalah soal pengaruh pada gangguan fungsi otak itu. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah pada gangguan fungsi perasaan, fungsi berpikir, fungsi perilaku, dan keseluruhan. Dan bukan hanya itu kan, ada fungsi kerja, fungsi spiritual terganggu, fungsi budaya terganggu, fungsi apa lagi? Fungsi merawat diri terganggu, fungsi sosial terganggu, dan itu adalah keseluruhan aspek manusia. Dan keseluruhan aspek manusia itu adalah jiwa manusia, itu adalah semangat manusia. Maka memang lebih pasnya gangguan jiwa. Ya, ada orang yang tanya kepada saya, Pak Menteri, jiwa apa ini? Apakah jiwa yang nanti ketika kita mati kita pergi ke menghadap Sang Pencipta? Saya bilang, ini kita ngomong tentang jiwa, ilmu kesehatan jiwa, ilmu psikologi, bukan jiwa teologi. Roh beda dengan roh itu, iya. Oke, saya kira apa ya? Ada sesuatu yang supernatural, bukan supernatural, dia tuh super materi yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Yang pertama, yang kedua ya yang menghubungkan antar sesama manusia. Tapi terekspresi semua dalam bentuk badan, dalam bentuk tubuh. Ya, maka memang saya juga sering bilang gangguan semangat hidup lah. Loyo-loyo, kamu tidak semangat ya, tadi malam kurang istirahat, ya neurotransmitternya sudah terganggu sedikit. Lalu istirahat lagi, aman lagi, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Pak Menteri? Terima kasih banyak. Saya terima kasih Romo. Terima kasih Pak Prihanto, para Budi, teman-teman sekalian. Teman-teman, terima kasih banyak. Ya, salam jumpa di Kasih Insani interview selanjutnya, tetap tentang kesehatan jiwa dengan materi lain dan juga mungkin tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Serial. Ini serial seperti kita bikin serial webinar ini.